Selama ini kan kita terbiasa ya, nyentuh layar kaca buat berinteraksi sama dunia digital. Tapi, gimana jadinya kalau dunia digital itu sendiri yang menyentuh dunia nyata kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas masa depan desain yang udah nggak lagi kekunci di dalam layar, tapi justru nyatu sama lingkungan di sekitar kita. Coba deh, bayangin sejenak, hampir semua interaksi digital kita itu lewat layar. Ponsel, laptop, TV, semuanya. Tapi, pertanyaan di sini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Gimana kalau teknologi itu bisa ngerespon kita dengan natural, tanpa kita harus terus-terusan atap kotak bercahaya? Inilah pergeseran besar yang lagi terjadi di dunia desain sekarang. Dan ini dia ide utamanya, yang terangkum dalam kutipan ini. Masa depan desain itu bukan soal tombol yang lebih cakep atau animasi yang lebih mulus. Bukan. Ini soal gimana teknologi itu bekerja dengan sangat mulus di belakang layar kehidupan kita. Saking mulusnya, kita bahkan nggak sadar dia ada di sana. Fungsinya terasa, ngebantu kita, tapi wujud fisiknya seolah-olah lenyap. Oke, terus gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Ya, kita harus bergerak melampaui pixel. Ini udah bukan lagi soal ngatur-ngatur elemen di layar doang. Para desainer sekarang punya tugas baru, ngerancang interaksi dengan sistem cerdas yang hidup dan menyatu dengan ruang fisik di sekitar kita. Nah, pergeseran besar ini tuh ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kecerdasan. AI bukan lagi fitur tambahan, tapi udah jadi otak di balik semua pengalaman. Kedua, imersi. Batas antara dunia nyata dan digital bakal makin tipis, makin ngeblend. Dan yang paling penting, kemanusiaan. Ini yang jadi penjaga biar semua teknologi canggih ini tetap melayani kita, bukan malah sebaliknya. Oke, ayo kita bedah pilar yang pertama, antarmuka yang benar-benar kenal sama Anda. Udah, lupain deh desain satu untuk semua yang kaku itu. Kita lagi masuk ke era di mana antarmuka itu jadi dinamis, cair, dan bisa ngerti konteks kita dari waktu ke waktu. Nah, yang paling kelihatan bedanya di sini tuh ini fundamental banget. Selama ini kan kita yang dipaksa belajar dan nyesuaiin diri sama satu desain yang kaku. Di masa depan, ceritanya dibalik. Giliran antarmukanya yang beradaptasi sama kita, siapa kita, di mana kita, dan lagi ngapain kita. Terus, apa sih UI adaptif itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak antarmuka bunglon. Dia bisa ngubah bentuk, nyembunyiin elemen yang nggak perlu, dan nonjolin apa yang paling relevan buat Anda saat itu juga. Dan semua itu terjadi otomatis. UI adaptif ini punya 3 kekuatan super. Pertama, morphic artinya dia bisa berubah bentuk dengan luas, nggak kaku. Kedua, sadar konteks. Dia tahu kita lagi di mana dan lagi ngapain. Dan ketiga, kemudahan kognitif. Bayangin aja dia kayak asisten yang baik. Dia cuma kasih info yang kita butuhin saat itu, biar otak kita nggak kebanyakan beban. Nah, ini contoh yang pas banget. Waktu lagi ngebuti tol, kita kan nggak butuh tombol playlist musik gede-gede ya kan? Yang kita butuh itu informasi kecepatan yang jelas. UI adaptif bakal ngerti prioritas itu dan langsung ngubah tampilan dashboard biar kita tetap aman dan fokus. Oke, sekarang kita naik level nih. Kalau UI adaptif itu soal AI yang menyesuaikan antarmuka yang udah ada, gimana kalau AI bisa menciptakan antarmuka itu dari nol? Saat itu juga, khusus buat kita. Selamat datang di dunianya Gen UI atau UI generatif. Di sini nggak ada lagi tuh template yang udah jadi. Kita tinggal kasih tahu AI apa yang kita butuhkan, dan AI bakal ngerakit antarmuka yang paling efisien buat tugas itu saat itu juga, dan cuma buat kita. Kok bisa gitu ya? Nah, caranya gini. AI bakal ngerakit komponen-komponen dasar secara instan. Personalisasinya juga dalam banget. Bukan cuma tata letak, bahkan ukuran font atau warna tombol bisa disesuaikan sama selera kita. Ini juga mengubah peran desainer. Mereka udah nggak lagi gambar tiap layar satu persatu, tapi lebih jadi kayak guru yang ngasih aturan-aturan desain yang bagus buat diikutin sama si AI. Coba bayangin, sekuat apa coba ini? Nggak perlu lagi ada desainer yang harus bikin puluhan versi tabel yang beda-beda. Kita tinggal minta aja, dan AI bakal langsung nyajiin datanya dalam format yang paling gampang kita pahami, yang dibuat khusus cuma buat kita. Dan inilah puncaknya, Agentic UX. Di sini, kita berhenti jadi operator. Kita udah nggak lagi ngasih perintah langkah demi langkah kayak klik ini, terus klik itu. Nggak. Sebaliknya, kita cuma ngasih tujuan akhir, dan AI-nya yang mikirin gimana caranya. Ini pergeseran dari sekedar alat, jadi ya rekan kerja digital. Ini perubahannya mendasar banget. Kita mendelegasikan niat. Contohnya, pesenin saya liburan ke Bali. Dan si agen AI ini yang bakal nyariin tiket, hotel, sampai bikin jadwalnya sendiri. Tentu saja kuncinya di sini adalah transparansi, biar kita selalu tahu apa yang lagi dikerjain AI atas nama kita. Kutipan ini, wah ngena banget sih.
Ini ngerangkum semuanya. Peran kita tuh berubah dari yang tadinya cuma pengklik tombol jadi seorang manajer yang ngasih tugas ke asisten digital kita yang pintar. Ya, tentu aja. Teknologi sekeren ini pasti datang sama pertanyaan-pertanyaan besar juga. Ayo kita bahas tantangan-tantangan penting yang harus kita hadapi biar masa depan ini tetap manusiawi. Tantangan pertama nih, kehilangan agensi. Kalau semuanya dikerjain otomatis buat kita, apa kita bakal jadi malas mikir kritis? Apa kita bakal kehilangan kemampuan buat ngambil keputusan sendiri? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab sama para desainer. Berikutnya, soal aksesibilitas. Gimana nasib teman-teman kita yang tunanetra yang bergantung sama pembaca layar dengan struktur yang konsisten kalau antar mukanya berubah tiap detik? Inovasi itu nggak boleh ninggalin siapapun di belakang. Dan yang terakhir, masalah kepercayaan. Ada pepatah lama di dunia komputer. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau AI dilatih pakai data yang nggak akurat atau bias, dia bisa aja bikin antarmuka yang membingungkan atau bahkan ngasih informasi yang salah. Memastikan AI ini adil dan akurat itu tantangan teknis terbesar buat para desainer di era ini. Oke, jadi setelah kita lihat semua kemungkinan keren dan tantangan seriusnya, ayo kita rangkum seperti apa sih realitas digital baru yang ada di depan mata kita. Intinya tuh begini, kita lagi beranjak ninggalin dunia layar yang kaku dan terpisah, dan masuk ke dunia di mana digital dan fisik itu nyatu, jadi sebuah pengalaman yang cerdas dan ada di mana-mana di sekitar kita. Dan ini jelas butuh aturan main yang baru juga. Desainer harus mulai mikirin gimana caranya ngerancang perintah suara. Gimana cara kita bikin interaksi di udara tanpa bikin pengguna capek. Gimana getaran kecil bisa jadi konfirmasi oke? Ini semua adalah tantangan desain di dunia 3D. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Teknologi ini bakal datang dan dia bakal jadi super pinter. Tugas kita bersama sebagai desainer, pengembang, dan pengguna adalah untuk terus bertanya gimana caranya kita mastiin teknologi ini justru memperkuat kemanusiaan kita, bukan malah menggerusnya. Terima kasih.